Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha la'al muhsinin. Yang saya hormati yaitu Bapak narasumber kita yang akan menyampaikan manasik umroh yang pada pagi hari ini hadir di tengah kita, yaitu ini adalah Bapak Ustadz Haji Irawan ya. Ini yang membimbing dalam pelaksanaan manasik, tapi nanti di sana dia bimbing apa enggak dan nanti kita lihat perkembangannya dari jam-jam. Kemudian yang ini adalah yaitu adanya Bapak Reza, dia juga staf daripada PT Jam-Jam Indah Abadi. Kita doakan dia semoga seluruh staf dan juga pengurus dari PT Jam-Jam Abadi tetap ya eksis, tetap bekerja dengan baik dan juga tetap amanah serta dapat menjalankan apa yang menjadi program dari PT Jam-Jam Abadi. Dan sekaligus saja tadi sudah dibuka dengan sama-sama baca basmalah dan diawali dengan baca basmalah dan nanti ditutup dengan doa, dan sekaligus saya serahkan kepada Bapak narasumber kita yaitu Bapak Haji Ustadz Haji Irawan. Waktu sama tempatnya dipersilakan, tapi ngomongnya dilanjutkan ya. Silakan, terima kasih. Dan akhirnya dari saya cukup sekian. Jika ada hal yang kurang tepat, saya mohon pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Bapak Haji Irawan dipersilakan. Dan saya cukup sekian, dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. Rabbi sholli wa sallim wa lubratan lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, mudah-mudahan kumpul kita kali ini menjadi wasilah bagi kita semua yang berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini dapat menjadi amal soleh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf ya kalau saya sampai berdiri ya. Kita tadi sudah disampaikan bahwa di sini memang ada tujuan kita. Kita berdoa semoga almarhum dari Bapak Haji Muda Nasrullah dilapangkan kuburnya, diterima iman Islamnya. Dan kita berdoa juga kepada Allah semoga guru-guru kita Bapak Ustadz Haji Batullah dan istri Umi Haji Nuraida, semoga diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya sehingga kita selalu bisa dibimbing oleh beliau. Amin amin robbal alamin. Ibu-ibu, mungkin hari ini adalah hari yang berbahagia untuk ibu-ibu hadirin sekalian, karena ini adalah salah satu hari yang ditunggu ya, betul ya. Setelah sekian lama mungkin ingin umroh, setelah ditutup ada kesempatan untuk bisa berangkat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin coba memberikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan umroh nanti. Kita agak santai aja, nggak perlu kan, karena acara ada sampai malam, hanya beberapa jam saja ya. Ya alhamdulillah ini sudah hadir semua ya. Sini ada Ibu Lili, ada Bu Tiara, Bu Sumiati, ada Bu Suryani ya. Juga ada calon-calon jamaah yang akan berangkat di pada berangkatan berikutnya. Saya akan sedikit sebelum kepada tahap manasik, saya akan memberikan informasi tentang perjalanan kita dulu. Ya. Saya ingin sampaikan bahwa ada perbedaan waktu antara Jakarta dan di Arab Saudi, Mekah dan Madinah. Perbedaan waktu itu ada sekitar 4 jam. Jadi kalau di Jakarta jam 8 malam, berarti di Saudi baru jam 4 sore. Nah,
jadi kalau nanti mungkin ibu-ibu akan ada komunikasi dari Jakarta pihak keluarga agar bisa di waktunya disesuaikan. Kalau di Jakarta pengen komunikasi sama ibu jam 4 jam 8 malam, ibu jam 12 malam di sana tuh. Gitu kan. Di Jakartanya jam 12 malam, di Saudinya jam 8 sore ini harus disesuaikan dari komunikasi. Kemudian ini sedikit informasi ketika ibu ke sana mungkin ini ada yang membawa uang real ya. Menurut catatan Zamzam terakhir ada sampai di atas 2 itu satu US dollar itu sekitar harganya 3,75 real. Kemudian satu realnya itu seharga kurang lebih 3.800-an gitu. Jadi bisa diperhitungkan nanti kira-kira mau bawa bekal berapa untuk belanja, untuk shopping misalnya kira-kira berapa ya. Saya sarankan lebih baik bahwa uang realnya memang langsung dari Jakarta disiapkan. Gitu. Kenapa? Karena nanti pada saat di bandara kemungkinan ibu-ibu harus mengganti kartu nomor telepon. Sehingga nanti sana harus perlu uang real gitu. Walaupun uang rupiah kadang lima, tapi ada lebihnya uang real itu bisa disiapkan. Ya. Kemudian pada saat kita berangkat di sana diperkirakan suhu di Jeddah terendah 19 derajat Celcius dengan tertingginya sekitar 33 derajat Celcius. Ya. Madinah juga 32 derajat Celcius, kemudian tertingginya juga terendahnya 14 derajat Celcius. Kemudian di Mekah suhu diperkirakan tertingginya hanya 36 derajat Celcius, terendahnya 15 derajat. Artinya suhu yang akan kita laksanakan sekarang itu adalah insya Allah suhunya perlu sama seperti yang di Jakarta. Jadi insya Allah tidak terlalu menggunakan ya, karena suhunya masih bisa dimakan. Bahkan malam-malam mungkin lebih dingin gitu. Ya. Dan kemudian keberangkatan kita insya Allah satu bulan ini tetap sekitar 45 orang. Ya, secara keseluruhan karena kita bergabung dengan beberapa kapal yang lain. Nah, kita akan berangkat menggunakan pesawat Lion Air jenis Airbus 330-900 Neo. Ini pesawat Lion Air terbaru. Jadi pesawat Lion Air ini berbeda dengan pesawat reguler yang diterbangkan domestik. Ini khusus untuk umroh ya. Kemudian berangkat dari Jakarta langsung ke Madinah. Berangkat sekitar pukul 12.10 sampai di Madinah 18.30 dengan nomor penerbangan GT 1110 ya. Ini pesawatnya. Kemudian jarak dari Jakarta sampai Madinah itu ditempuh sekitar 8.031 km. Ditempuh dalam waktu sekitar 10 jam 20 menit. Ya. Jadi kita tanpa transit semua langsung dari Jakarta langsung mendarat di Madinah. Ini koper bagasi yang ibu sudah dapatkan kan? Nah, jadi koper bagasi ini ada batas maksimal itu. Satu koper itu beratnya maksimal 23 kilo. Jadi ibu harus perkirakan jangan sampai lebih dari 23 kilo karena nanti kena cas. Ada biaya dari yang ditagihkan. Ya. Kemudian karena kita ini banyak karantina, jadi kalau koper ini diatur disesuaikan untuk kekinian. Ya. Ingat Bu, ketika di karantina kita akan makan dengan menggunakan nasi box. Jadi tidak prasmanan nih, tidak pakai piring ambil sendiri-sendiri tidak. Selama karantina semua makan dengan menggunakan makanan box. Untuk itu saya mengingatkan ibu, tolong dipersiapkan makanan-makanan yang sekiranya menjadi favorit. Nah, karena pada saat karantina mungkin makanannya terlambat, makanannya tidak rela. Jadi antisipasi saja, siapkan makanan-makanan yang awet, yang mudah dimakan, yang sesuai dengan keinginan. Contoh, ya, misalnya ibu suka abon gitu, abon sapi, abon ayam, kan bisa di packing yang ada di Biggrader itu kan awet makanannya. Nah, silakan masukkan di dalam koper gede untuk menjaga tidak kita merasa makanannya agak bosan atau kurang selera gitu. Ya. Atau makan makanan yang selain abon suka minum-minum, misalnya suka kopi, teh, silakan bawa saja kopi sasetan, kopi teh, atau mungkin teh kering, ikan kering yang apa nih, yang kering ya, yang awet, yang nggak perlu dihangatkan, yang nggak basi gitu. Ya. Jangan masukkan koper-koper besar tadi minum-minuman yang pakai botol karena lebih berat. Ya. Jadi kalau ibu suka minum mungkin jus atau minum buah, cari yang berupa sasetan saja yang nanti diseduh, misalnya diseduh lebih mudah.
Cukup bawa secukupnya saja sekira-kiranya selama masa karantina saja. Nanti pada saat kepulangan siapkan nanti di asal saya, jadi kopernya tidak terlalu berat. Nah, boleh saya sarankan bawa botol botol plastik ya, botol plastik dan botol beli ini untuk minum, berguna nanti ketika ibu berada di Masjidil Haram. Jadi dari hotel ke masjid bisa bawa minum, sehingga kita yang minum tuh nggak perlu nyari-nyari air minum, ya. Atau karena di sana masih banyak air jam-jam, dimanfaatkan selalu minum air jam-jam. Isi botolnya air jam sebanyak-banyak kita minum air jam-jam, jadi jangan air biasa. Selama kita bisa manfaatkan waktu tersebut. Ini saya akan sampaikan flow bagasi selama ibu berangkat, ya. Bagasi ini dibawa nanti pada saat kita masuk keberangkatan tanggal 7 ya, ke hotel karantina. Setelah itu semua nanti ada petugas sampai hotel, kopernya akan dihandle. Ibu-ibu tidak bawa berat-berat koper ini karena sudah ada petugasnya. Ya, koper ini akan ada nanti langsung di depan pintu kamar masing-masing. Ya, pintu kamar masing-masing. Nanti setelah itu nanti pada saat mau ada keberangkatan atau apa, nanti ada instruksi dari pembimbing, dari petugas itu, tolong jam sekian kopernya sudah ada di luar pintu lagi, karena kita misalnya mau ke bandara jam sekian, nanti kopernya sudah ada di bandara. Ibu tidak akan mengangkat koper lagi. Ya, koper ini mungkin hanya ketemu sekali pada saat nanti bawa dari rumah menuju karantina saja, ada di hotel. Setelah di bandara nggak bakal ketemu lagi. Ya, ketemunya lagi mana? Nanti di hotel karantina ada yang dari Madinah, sudah ada di depan kamar masing-masing. Ya, selanjutnya juga begitu nanti di hotel penginapan sudah ada di kamar masing-masing, di Mekahnya juga sudah ada di kamar masing-masing. Jadi ibu nggak usah khawatir nanti kalau kopernya berat besar ini bawanya gimana, karena sudah ada petugas yang handling yang bawanya. Ya, sampai nanti ketemu lagi di bandara dan di hotel Jakarta. Ya. Koper kabin. Nah, selain koper besar, saya menyarankan ibu membawa satu koper kecil. Jadi namanya koper kabin, kopernya lebih kecil daripada koper yang ada di jangkar. Oh, saya nggak punya koper, pengen tas ransel aja atau tas dinding, monggo silakan. Kenapa kita perlu koper ini? Karena nanti koper yang besar itu kan ibu tidak bawa. Koper itu ada di dalam bagasi. Nah, kalau ini koper ini ibu bawa sampai ke dalam pesawat. Jadi apa fungsinya ketika ibu dalam perjalanan menuju Jakarta menuju Madinah, itu waktunya panjang, waktunya lama. Jadi isi barang ini sekira-kiranya berguna nanti selama dalam perjalanan. Contoh untuk mengisi waktu senggang, bawa buku bacaan, bawa Al-Quran, gitu kan. Itu bisa dimanfaatkan ketika kita merasa bosan di sana, perjalanan lama, manfaatkan bawa isi buku-buku bacaan favorit. Atau juga boleh perlengkapan sholat. Tuh, kenapa perlengkapan sholat? Karena nanti ketika ibu sampai Madinah, ya, koper itu tidak ketemu, ibu pengen sholat, ibu sudah siap di sana. Walaupun di sana di bandara sudah ada tempat sholat, sampai ibu belum kena, belum mungkin sejadahnya yang lebih bersih. Nah, fokus itu. Kemudian ketika sampai Madinah, mungkin kopernya belum ada di kamar ibu, tapi ibu pengen sudah mau sholat atau pengen ganti baju salinan, siapkan aja satu set baju salinan gitu. Jadi manfaatkan koper ini dengan semaksimal mungkin. Saya sarankan juga koper ini diisi obat-obatan, ya, obat-obatan pribadi yang sekiranya mungkin dikhawatirkan ibu suka sakit kepala atau mungkin juga merasa suka perutnya kering, silakan bawa obat. Biasanya obat yang bisa ibu suka minum, misalnya Paramek, Ospradol, Panadol, atau obat diare, vitamin dan segala macam, saya sarankan masukkan di dalam koper ini, karena koper ini masuk dalam pesawat. Ketika ibu itu jadi mudah. Kalau angin atau apapun yang biasa ibu sehari-hari untuk menjaga kesehatan selama berada di Mekah dan Madinah. Juga bawa makanan-makanan favorit, ya, yang makanan kecil-kecil yang bisa dibawa. Mungkin di pesawat itu kan makanannya ada jam-jamnya, enggak setiap saat kita makan. Mungkin yang suka ngemil, ya monggo silakan bawa ciki-ciki itu kentang, keripik dan segala macam, ya. Atau juga mungkin permen, biskuit gitu ya, suka makan itu. Nanti ini buat antisipasi selama perjalanan di pesawat, karena perjalanan pesawat itu 10 jam, waktu ini cukup panjang. Ibu makan dan minumnya itu ada waktunya.
Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah di dalam kokpit kabin ini ada peraturan dari penerbangan. Ya. Jangan memasukkan benda-benda cairan ke dalam kokpit kabin, ya kokpit yang kecil ya. Jangan masukkan benda-benda berbentuk cairan di atas 100 ml. Misalnya ibu jangan masukkan sampo, masukin koper yang besar. Beli yang standar saja, nggak usah yang botol, ya. Atau juga jangan masukkan benda tajam seperti peniti, gunting kuku, ya. Nah, pisau, cutter, gunting itu untuk tahlul, jadi masukkan dalam koper kecil, masukkannya koper besar. Karena nanti pada saat dimasukkan ke sana, terdeteksi di bandara akan dikeluarkan, akan dibuang gitu. Jadi kan saya gitu. Jadi jangan masukkan benda-benda yang dilarang oleh penerbangan. Nah, sedikit informasi juga, karena dalam perjalanan pesawat ini benar-benar terjadi. Jadi kenapa saya ingin penting saya sampaikan bahwa di dalam pesawat itu ada berbagai macam fasilitas nanti. Ada televisinya udah, hiburan untuk salah satunya. Kemudian ada toilet itu. Ya. Jadi 10 jam ini perjalanan cukup panjang. Jika ibu memang membutuhkan untuk ke kamar mandi, untuk buang air kecil atau bosan di dalam pesawat itu ada toiletnya. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, silakan manfaatkan, jangan ditahan. Ini pernah kejadian. Kebetulan jamaah saya bawa sendiri. Ada salah satu jamaah yang nggak tahu di dalam pesawat itu ada toiletnya, sehingga dia menahan sampai nggak keluar, akhirnya dia biasa di bangku. Nah, jadi kenapa? Saya nggak tahu ada pesawatnya, dan saya juga nggak ngerti di pesawat itu ada toilet, cara menggunakannya. Saya sedikit ngasih informasikan untuk ibu-ibu mungkin yang baru pertama kali naik pesawat ya. Di dalam pesawat itu ada toiletnya. Ini sebenarnya ada warna hijau, ada warna biru. Ini tanda tanda toilet gitu. Jadi kalau warnanya hijau itu berarti toilet kosong. Jadi kalau ibu mau ke toilet dalam pesawat, cukup lihat tandanya toilet itu. Kalau warna hijau berarti kosong. Jadi ibu nggak usah ada orang kok ya. Ini ada isinya kok ya. Cukup lihat warnanya. Kalau lampunya itu warnanya hijau, di sebelah sini ada tandanya terang dari tanda. Hijau itu tandanya toilet itu kosong. Kemudian kalau warnanya merah juga berarti terisi. Nah, jadi kalau merah isi ibu nggak usah antri di depan pintu toiletnya ya. Cukup di bangku saja. Ketika sudah hijau baru ibu ke toilet. Ya. Kemudian di toilet itu nih pengalaman yang ada. Jadi toilet itu nanti sana ada 2 model. Ada yang model menggunakan pintu 2 daun pintu. 2 daun pintu itu nanti bukanya hanya ditekan, didorong. Ya, ini ada tulisan push itu artinya didorong, dia akan berlipat bukanya. Kemudian ada yang pintunya cuma 1 daun pintu. Nah, seperti ini. Ini ditarik pasti bukan pintunya keluar, tidak ke dalam. Nah, jadi kalau yang daun pintu dia ditarik keluar, kalau bukan daun pintu didorong saja. Di mana posisi toilet itu biasanya ada di depan, di tengah, dan di belakang. Sehingga nanti jarak toilet dengan bangku ibu dulu itu yang mana, nah, nanti tinggal datangkan saja. Kemudian dalam pesawat itu toilet itu seperti apa? Ketika kita ingin masuk ke dalam toilet itu sudah ada lampunya. Lampunya nggak begitu terang, ada itu, tapi jelas. Biasakan kalau dalam toilet masuk ke toilet itu selalu dikunci. Ini sering kejadian. Ketika ibu di dalam pesawat nggak tahu cara kunci pintu pesawatnya, karena tidak dikunci, lampu indikatornya itu warna hijau. Jadi terlihatnya kosong, sehingga orang nanti akan membuka gitu, kayak itu akan mengganggu. Jadi pastikan, ya, ketika dalam pesawat itu kalau dikunci, ini ada tanda pintu kunci, dia hanya menggeser saja. Salah satunya bagaimana? Ketika pintu ini dikunci, lampunya akan nyala, lampu tambahan, dia akan lebih terang. Nah, ketika itu kunci lampu nyala berarti dalam kondisi terkunci, sehingga lampu indikatornya akan berubah jadi warna merah, sehingga orang tidak akan masuk sembarangan gitu ya. Kemudian ini kondisi toilet di dalam pesawat. Ini ada tempat sampah. Jadi setiap ibu menggunakan toilet harus menjaga kebersihannya. Karena kami dari rektor, karena bahkan sering dari pramugari itu menegur toiletnya, mengingatkan para jamaah ini kalau bekas menggunakan toilet ini dibersihkan, sampahnya jangan dibuang sembarangan, jangan buang sampah di dalam toiletnya. Sih ada tempat sampahnya, masuk
masukkan ke tempat sampahnya. Kemudian kalau dia cek kotor basah, hilang kembali supaya nanti orang yang masuk berikutnya itu dalam keadaan sudah bersih juga. Ya. Ini juga ketika kita ingin setelah menggunakan WC-nya ini ada suatu biasa untuk siram. Jadi jangan lupa ini disiram juga ini. Kasihan nanti yang berikutnya ini kalau nggak disiram gitu kan. Jadi semua fasilitas ini ada di dalam pesawat. Ketika ibu perlu melakukan buang air, baik buang air kecil besar, silakan saja ke toilet yang ada di pesawat. Jangan ditahan-tahan karena itu nanti takut bikin sakit kita sendiri. Ya. Setelah sampai Madinah, kita tentu setelah melakukan aktivitas kegiatan ibadah segala macam sesuai dengan jadwal nanti akan berangkat ke Mekah. Ya. Nanti menggunakan tentunya angkatan kapal jalur darat, kita akan menggunakan bis. Jarak tempuh dari Madinah ke Mekah sekitar 5 jam 442 km. Kita akan menggunakan bus. Ya. Ini kurang lebih bus yang akan kita gunakan. Semuanya bus ini dalam keadaan mempunyai jalan AC. Ya. Kemudian juga di dalam bus ini ada toilet darurat nih. Kalau misalnya darurat harus nggak bisa ditahan, ini ada toiletnya. Tapi bus ini dengan kondisi sekarang pandemi ini kita nggak bisa nentukan itu. Kalau dulu ketika kita berangkat, kita yang pesen busnya. Saya pengen pesen bus merek Dallas misalnya tadi, atau merek apa kita pesen. Tapi dengan masa pandemi sekarang ini, busnya itu diberikan sesuai dengan pemerintah saja. Kita nggak bisa pilih. Datangnya busnya bagus, datangnya busnya agak sedikit jelek. Tapi semua ber-AC dan ada toilet dan beratnya. Nanti setelah melaksanakan aktivitas di Mekah, kemudian kita akan kembali ke Jakarta juga akan menggunakan jalur darat lagi. Kita akan menggunakan bis ya dari Mekah ke Jeddah, jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dengan jarak 72 km. Ya, ini masjid yang akan kita hotel yang akan kita tempatkan di Madinah. Ini warna biru itu letak hotelnya dan ini masjid Nabawinya. Jadi jarak tempat penginapan kita hotel dengan masjid cukup dekat, tidak jauh. Ya, ini hotel kita, ini masjid area Masjid Nabawi. Ya. Kita akan minat bisa memproses hotel, ya, hotel berbintang 4, jarak dari hotel ke masjid kita kurang lebih 220 meter. Ya. Jadi tidak terlalu jauh, ya. Ini hanya cukup mungkin sekitar 5 menit 10 menit sudah sampai. Kemudian selama di Mekah kita akan minat di Al-Badr Al-Bani. Ini yang letak hotel kita. Ini masjid Mekah Al-Mukarram. Ya. Ini ada band Lawan Zamzam yang ikonnya kota Mekah. Gak jauh juga karena nampak hanya sekitar 350 meter dari masjid ke hotel kita. Ya, lebih jauh dibanding Madinah, tapi ini buat ibu nanti kesana jalan tidak bakal berasa karena begitu ramai kan. Terus dalam perjalanan juga banyak pertokohan. Ini pesawat bulan kita pulang akan menggunakan pesawat layar kembali ya, dengan Airbus jenis pesawat sama 339 Neo. Kita berangkat dari Jeddah langsung ke Jakarta tanpa transit juga. Berangkat dari Jeddah insya Allah pukul 22:20 akan tiba di Jakarta pukul 12:40. Ya, ini pesawat yang akan kita kembalikan dengan pesawat layar. Jarak dari Jeddah ke Jakarta akan tempuh sekitar 10 jam 20 menit, jaraknya 7.974 km. Jadi cukup jauh, makanya tadi saya bilang kalau ibu koper kecil tadi kabin dibawa barang-barang yang sekiranya memang membutuhkan tambahan-tambahan, jangan ditaruh di koper bagasi. Nah, sebelum saya ke tahap berikutnya, saya pengen stop dulu. Mungkin ada masih bingung atau ada yang ditanyakan dulu, karena nanti banyak yang nanti. Jadi saya stop dulu. Ada yang nanya atau ada yang masih bingung? Gimana? Bisa. Pesawat Air pramugari dan pemugarannya itu adalah orang Indonesia. Jadi ibu nggak usah khawatir dalam kita bahasan. Minta tolong sama pramugari atau petugas kita. Kita ada pendamping, ada tulisannya, ada tutornya. Kita tolong dia. Mas, Pak, saya mau ke toilet, tolong diantri dong. Nah, silakan. Atau sama pramugarinya. Jadi jangan suka. Jadi lebih baik kalau yang ke toilet, jangan ke toilet saja, jangan ditahan. Nanti takutnya juga putih kan sakit. Ada lagi? Ya. Untuk tahun
sih boleh bawa. Di koper kecil. Iya, koper kecil. Jangan di koper kecil. Ada batasannya. Itu lagi dipakai. Jadi di bawah 10.000 aja. Ya, di bawah 10.000. Nah, ada lagi? Nah, kalau untuk perkiloannya itu regulasi dari perusahaan masing-masing. Kayaknya saya belum tahu berapa biayanya. Tapi itu saran jangan biasa aja sih begini nih kalau pengalaman. Kalau berangkat awalnya saya pulangnya wajib kan buat oleh-oleh dan segala macam gitu. Ya, bisa jadi. Makanya diatur di bawah koper kecil, sebagian di bawah koper besar. Artinya yang tidak berguna, yang tidak akan diperlukan di dalam perjalanan, tahu koper besar. Yang diperlukan misalnya di pesawatnya begitu. Nah, kayak ini saya nggak biasa pakai AC, pakai jaket bawa di koper kecil itu begitu dingin. Walaupun mungkin dikasih selimut di sana, kita punya jaket itu. Enggak. Ya, silakan bawa sendiri. Oke.